sebatas air mata. Tapi dalam praktek sehari-hari. Seringkali kita menghina korban Kristus. Saya istilahkan kita. Kalau kita berarti termasuk saya juga ya, kita. Termasuk saya. Harus hati-hati. Jangan sampai kita murtad. Semoga kita bisa mengerti ini. Jadi meninggalkan ajaran benar, menyangkal Tuhan, tidak ingat orang tua, tidak ingat orang lain, seisi rumah, hanya egois sendiri, dan sengaja berbuat dosa, hidup dalam dosa, menyetujui dosa. Ya, dosa apa saja? Dosa-dosa sampai puncaknya dosa. Dosa itu pelanggaran pada hukum Allah, itu sampai puncaknya dosa. Dosa makan minum, dosa kawin, jangan sampai sengaja berbuat. Juga dosa tidak beribadah, ini yang sering tidak tahu gitu. Dosa tidak beribadah itu juga. Di dalam Ibrani 10, mari saya tunjukkan. Sengaja berbuat dosa, hidup dalam dosa, menyetujui dosa. Ya. Dosa apa? Ya, dosa yang melanggar hukum Allah. Sesuatu yang melanggar hukum Allah sampai dosa makan minum, dosa seks, dosa kawin, mengawinkan. Itu hati-hati. Termasuk juga dosa tidak beribadah, jangan disetujui juga. Sering kita salah. Anak kita bilang, aduh, ayo ibadah. Oh capek Pak. Ayo, capek. Sudah, jangan capek. Wah, menyetujui juga itu. Bahaya itu. Mari Ibrani 10, mulai ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Seperti dibiasakan oleh beberapa menjadi orang. Kebiasaan dari beberapa orang. Terus. Tetapi marilah kita saling menasihati. Dan semakin giat melakukannya. Menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya, sudah biasa. Seringkali dosa tidak beribadah menjadi biasa. Ya, biasa artinya tidak menyesal lagi. Tidak beribadah, tidak menyesal lagi. Berbuat dosa, tidak menyesal lagi. Itu sudah bahaya. Teruskan. Sebab jika kita sengaja bisa masuk sengaja, terus berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, sudah tahu itu salah, itu dosa. Dosa apa? Sampai dosa tidak beribadah. Terus, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa korban. itu. Tidak ada lagi korban menghapus dosa. Terus 27. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan. Ya, terima kasih. Tidak ada korban sampai 26. Tidak ada korban. Menghina korban, tidak ada pengampunan lagi. Nah, ini kita harus hati-hati, sungguh-sungguh. Ya, dalam hal ibadah, dalam hal dosa apa, jangan sampai kita menyetujui. Ya, anak mungkin pulang sekolah, waduh Pak, nilai tadi, saya untung saya nyontek Pak, nilainya dari bagus, lulus. Wah, bagus nak, bagus. Wah, bahaya dua-dua ini. Baik yang melakukan, yang menyetujui, bahaya betul. Jangan sampai. Tadi soal ibadah juga seringkali istri suami mengeluh, aduh capek. Iya sudah Pak, jangan ibadah, jangan. Wah, bahaya. Jangan sampai. Ya, ini murtad. Hidup dalam dosa, mempertahankan dosa. Akibatnya tadi kembali ke Ibrani 6 ayat yang lanjutnya Ibrani pasal 6 ayat yang ke-8. Langsung aja 8. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Jadi nasibnya, akibatnya menjadi seperti semak duri dan rumput duri. Itulah orang yang meninggalkan ajaran benar, menyangkal Tuhan. Egois, tidak ingat pada orang lain, terutama keluarga, dan juga sengaja berbuat dosa, hidup dalam dosa, menyetujui dosa, segala macam dosa, sampai puncaknya dosa, tidak beribadah, bahaya. Akibatnya menjadi seperti semak duri dan rumput duri, disiram dengan firman, disiram dengan roh, hanya menghasilkan bukan buah-buahan yang baik, menghasilkan semak duri, rumput duri, karena dosanya terus dipertahankan. Karena egois terus. Nah ini saudara. Jangan sampai kita demikian. Hidupnya hanya akibatnya menjadi seperti semak duri dan rumput duri.
Itu dalam suasana kutukan dosa. Semak duri, rumput duri itu sama dengan suasana kutukan dosa. Waktu Adam dan Hawa dikutuk, ya, tanah juga terkutuk. Nah, kamu berjeripaya tapi yang dituai hanya semak duri, rumput duri. Itu suasana kutukan, banyak air mata, kesusahan, kesedihan. Sampai dibakar, terakhir dibakar di neraka. Pembakaran di lautan api dan belerang neraka. Nah, inilah gadis bodoh. Ketinggalan saat Yesus datang. Dibakar di dalam neraka. Ini gereja yang bodoh. Menghina korban Kristus dalam praktek sehari. Mulutnya ini yang bahaya. Mulutnya, waduh kita harus menghargai korban. Oh, luar biasa. Wah, hebat. Tapi praktek sehari-hari, dia sebenarnya betul-betul menghina korban Kristus. Terutama yang keempat, mempertahankan dosa. Hidup dalam dosa. Sengaja berbuat dosa. Menyetujui dosa. Hidup dalam dosa. Ini betul-betul berbahaya. Seperti semak duri, rumput duri akibatnya. Suasana kutukan hidupnya. Banyak penderitaan. Biarpun dikemas dalam tertawa mungkin. Wah, merasa cukup semua. Tapi ada duri yang nusuk-nusuk itu ada. Tetap ada yang menusuk-nusuk itu ada. Saya pernah memberikan contoh agak ekstrim mungkin. Mungkin naik mobilnya yang mahal Mercy tapi ada durinya coba. Wah, mau begini aduh sakit. Mau begini aduh sakit. Nggak enak hidup. Biarpun dia bilang, enak kami loh. Tapi nggak bisa ditipu. Ada suasana kutukan, duri yang menusuk. Ada duri yang menusuk. Mungkin tempat tidurnya yang mahal, begitu miring sedikit tusuk duri. Aduh, nggak enak. Tidurnya nggak enak. Dalam suasana kutukan. Kalau dibiarkan terus, selangkah lagi dibakar di lautan api dan belerang. Saat Yesus datang kedua kali, dia ketinggalan dan dia dibakar dalam lautan api dan belerang. Tadi mungkin saudara, wah itu ngarang Pak Wi, itu ketawa, orang ketawa ya bahagia. Enggak. Kalau tertawanya orang bodoh seperti duri. Betul. Pengkhotbah 7. Mari hati-hati. Jadi